Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memandu teman-teman semuanya untuk mempraktekkan tugas yang diberikan, yaitu tugas 3 untuk tipe 2 model ECM. Nah, pada tugas 3 tipe 2 ini variabel yang kita gunakan, variabel X adalah FDR dan variabel Y adalah ROA. Kita menggunakannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, karena itu dia termasuk kepada data time series ya. Jadi time series bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Baik, kita copy datanya mulai dari ROA sampai dengan FDR. Kita copy seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam fuse kita. Fuse kita create a new fuse work file. Kemudian work file struktur tipenya adalah date. Kemudian frekuensinya adalah monthly. Start date-nya 2017 sampai dengan 2020. Kalau sudah, kita klik OK. Kalau sudah sampai di sini, kita boleh save dulu. Kita save biar nanti nggak hilang gitu ya. ECM tugas 3 tipe 2. Nah, untuk tipe 2 ini teman-teman tidak diwajibkan untuk menuliskannya dalam bentuk laporan. Yang jelas kita melakukan analisis ini, kita praktekkan biar nanti teman-teman semakin leluasa atau semakin luas dalam melakukan langkah-langkah yang ada di sana. Baik, kita mulai quick. Empathy group, kita masukkan datanya mulai dari yang paling atas, ada ROA, ada FDR, kita tutup. Jangan ditutup, jangan ditutup. Kita pertama kali melakukannya adalah pengujian deskriptif. Teman-teman klik view, deskriptif statistik, kemudian common sample. Nah, ini adalah hasil pengujian statistik deskriptifnya. Teman-teman freeze, kita name _1 deskriptif. Kalau sudah, kita tutup. Kemudian kalau sudah kita melakukan pengujian deskriptif, kita bisa lanjutkan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas kita mulai dari variabel FDR, kemudian variabel ROA, sampai mendapatkan variabel yang kita dapatkan itu adalah sudah stasioner. Kita klik 2 kali di FDR, teman-teman klik view, unit root test, level, kemudian klik OK. Nah, dari hasil di sini FDR nanti kita lihat di bagian probabilitasnya, ternyata probabilitasnya adalah 0,7070. 0,7070 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa FDR tidak stasioner pada tingkat level. Baik, kita freeze, kemudian kita name _2 FDR S level. Jadi dia FDR stasionaritas pada tingkat level. Nah, karena FDR belum stasioner pada tingkat level, maka kita akan melakukan pengujian stasionaritas pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat force difference. Teman-teman klik view, unit root test, force difference, kemudian teman-teman klik OK. Nah, ini adalah hasil pengujian stasionaritas pada tingkat force difference. Teman-teman freeze, kita name _2 FDR stasioner force. Nah, kita baca dulu hasilnya. Di sini probabilitasnya adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa FDR stasioner pada tingkat force difference. Kalau sudah karena dia sudah stasioner, maka kita tidak perlu melakukan pengujian lanjutan di tingkat yang second difference, maka teman-teman boleh tutup untuk FDR-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk ROA, klik 2 kali. Kita view unit root test pada tingkat level, kemudian klik OK, dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, karena nilai probabilitasnya adalah 0,10 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa ROA tidak stasioner pada tingkat level. Maka teman-teman bisa freeze, kemudian name _2 ROA stasioner level. Nah, karena dia tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lanjutkan pengujian selanjutnya, yaitu pada tingkat force difference. Teman-teman klik view, unit root test,
first difference, klik OK. Di sini didapatkan probabilitasnya adalah 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa ROA stasioner pada tingkat first difference. Kita freeze, kemudian kita name underscore 2 ROA stasioner first. Nah, kalau sudah, karena dua variabel kita FDR dan ROA sudah stasioner pada tingkat yang sama, yaitu first difference, maka kita bisa melakukan uji selanjutnya, yaitu uji kointegrasi. Nah, untuk melakukan uji kointegrasi, terlebih dahulu kita harus membuat model jangka panjangnya terlebih dahulu, kemudian menyimpan error dari model jangka panjang. Nah, dari error yang kita dapatkan, baru kita uji kointegrasinya dengan menggunakan stasionaritas. Teman-teman klik quick, kemudian unit estimate equation, kita ketik ROA spasi C spasi FDR seperti ini. Kalau sudah teman-teman klik OK, ini adalah hasil pengujian model jangka panjang. Kita name ya, model J panjang. Nah, dari hasil model jangka panjang ini kita save errornya, teman-teman klik proc, kemudian make residual series. Nah, namanya kita ganti jadi ECT, dan teman-teman klik OK. Nah, jadi tahapannya, kalau sudah pengujian stasionaritas selesai, kita membuat model jangka panjang. Dari model jangka panjang kita simpan errornya, dari error kita uji kointegrasinya. Kita tutup. Nah, dari ECT ini teman-teman klik view unit root test pada tingkat level. Jadi pengujian kointegrasi itu hanya dilakukan dengan pengujian unit root test pada tingkat level. Apabila dia kurang dari 0,05, maka dapat kita katakan dia terdapat kointegrasi. Baik, kita klik OK. Nah, dari hasil ini probabilitasnya adalah 0,0015 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa di sini dia terdapat kointegrasi. Kita freeze, kita name underscore 3 kointegrasi. Nah, kalau sudah kointegrasi, karena dia sudah ada kointegrasi, maka kita bisa membuat model jangka pendek. Teman-teman klik quick, estimate equation, kemudian D dalam kurung ROA spasi C spasi D dalam kurung FDR ECT min 1. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Ini adalah hasil pengujian model jangka pendek. Kita name model J pendek. Nah, kalau sudah model jangka pendeknya kita buat, maka teman-teman bisa melakukan pengujian asumsi klasik. Klik view, residual diagnostik, histogram normality test. Ternyata dari hasil probabilitasnya 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa pada model jangka pendek residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, pada kasus residual tidak berdistribusi normal, maka teman-teman bisa melihat kenapa dia tidak berdistribusi normal. Apakah karena ada objek-objek yang kayak misalkan itu dia nggak seharusnya di situ gitu ya, dia terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu, bisa nanti teman-teman hilangkan, atau bisa dengan melakukan transformasi. Nah, untuk saat ini kita save dulu saja, bahwa yang penting kita bisa mengeluarkan hasilnya dulu. Kita freeze, kita name underscore 4 normalitas. Baik, setelah pengujian normalitas selesai, kita masuk ke pengujian selanjutnya, hetero, view, residual diagnostik, hetero, klik OK. Nah, di sini pengujian heteronya pengujian heteronya view, residual diagnostik, heteroskedasticity test. Nah, di sini ketika kita menggunakan Bruce-Pagan, probabilitasnya 0,0118 kurang dari 0,05. Kita coba dengan menggunakan model yang lain. View, residual diagnostik, histogram. Kita coba menggunakan Glatzer. Glatzer juga ternyata nggak terpenuhi. Kita coba menggunakan Harvey. Nah, di Harvey terpenuhi. Jadi memang kalau pengujian hetero, teman-teman coba bisa menggunakan beberapa tesnya, boleh menggunakan Harvey dan lain-lain, yang penting dia bisa terpenuhi gitu ya kalau saya. Jadi dengan menggunakan uji Harvey kita dapatkan probabilitas
OBSR square itu 0,2081 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa model yang kita analisis sudah memenuhi pengujian heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Teman-teman freeze, kita name underscore 5 hetero. Nah, kalau sudah uji heteronya selesai, kita masuk ke uji auto. Teman-teman klik view, residual diagnostic, serial correlation LM test, kita klik OK. Nah, di sini OBSR square probabilitasnya adalah 0,2931, kita freeze, kita name berapa itu? 6 auto. Nah, karena nilainya itu 0,2931 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat kita katakan dia tidak terjadi auto korelasi. Nah, karena sudah kita lakukan pengujian asumsi klasik, maka kita bisa save model jangka pendeknya. Tadi sudah terlanjur saya tutup. Klik 2 kali di model jangka pendek, kemudian teman-teman dari sini freeze saja nggak apa-apa. Kita name underscore 7 model J pendek. Kemudian setelah dari model jangka pendek, nanti teman-teman bisa membuat modelnya dari koefisien, uji T-nya dari probabilitas di sini, koefisien determinasi di R square, dan uji F-nya di F statistik. Teman-teman tutup, kita masuk ke uji model jangka panjang. Di sini untuk modelnya di bagian sini koefisien, di sini probabilitasnya, kemudian di sini adalah koefisien determinasinya. Untuk di F statistik tidak perlu diuji karena variabel yang kita gunakan hanya satu, sehingga F statistik tidak harus dilakukan. Kita freeze, kita name underscore 8 model J panjang. Baik, kalau sudah selesai bisa kita tutup, kita save. Oke, dari 2 praktek yang sudah kita lakukan, yaitu tugas 3 tipe 1 dan tugas 3 tipe 2, semoga bisa membantu teman-teman dalam proses untuk mengerjakan, dan semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana prosedur pengujian ECM. Nah, apabila teman-teman mau menggunakan model ini, pastikan bahwa pengujian kointegrasinya itu memang terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.